Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang tidak masuk? Ada Siapa kalau Pak. tidak tahu? Siapa Saiful tuh? Ridho Faisal. 3 orang ya? Iya. Kenapa tuh? Mancing Malas. mantap. Hah? Bolos. Balos sama Ya, mancing. tadi ada di kampus. Oh gitu. Di sekolah. kelas, Ya. Sama Fraslian, Mas. Pak. Pak. Fraslian, Pak, nggak berangkat. Di kantin semua Pak tadi aku lihat. Iya, Pak. Saya Mereka lihat. bolos, katanya ngantuk. Padahal mereka sudah saya semua itu, ya Allah. Ini kan Ngantuk siang jadi juga malas. Pak. Ya udah. Males tahu Pak, Ya ngantuk. udah. Yang di sini masih pada beriman ya, berdoa dulu ya. Masih. Iya. Ya udah. Silakan dipimpin berdoa salah satu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, minggu kemarin kalian mempelajari tentang materi apa ya? Teman-teman Materi les tuh? editorial. Ya, boleh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam buku pengayaan, yaitu buku fiksi dan non fiksi. Sebelumnya bisa kalian lihat di gambar ini, kira-kira yang atas atau yang bawah itu termasuk buku mana yang termasuk buku fiksi dan non fiksi? Fiksi di atas. Kalau yang bawah? Bawah non Non fiksi. fiksi. Oke, siap. Untuk pengertiannya, adakah yang ingin menyatakan apa atau menjawab pengertian dari buku fiksi dan non fiksi itu sendiri? Tidak. Tahu, Pak. Nida. Hah? Wahyu Nida suruh menjawab Pak. Apa buku fiksi tahu Mbak pengertiannya? Buku non fiksi mungkin yang Ya. berdasarkan fakta, Oke, kalau buku fiksi? Yang imajinasi. Ya. Jadi buku fiksi itu sebuah karya sastra yang dihasilkan oleh penulis yang bersifat fiktif atau imajinatif ya. ya Kalau non fiksi itu didasarkan pada fakta dan ditulis untuk membuat pembaca untuk percaya dan tulisan tersebut. Untuk materi berikutnya itu ada nilai-nilai dalam buku fiksi dan non fiksi. Jadi karya sastra selain sebagai media komunikasi juga dipandang sebagai suatu sarana untuk mengajarkan sesuatu kepada pembaca. Telah moral filosofis yang dikembangkan Plato dalam Suyono tahun 1990 dinyatakan bahwa fungsi sastra adalah mengajarkan moralitas baik yang diorientasikan kepada ajaran religi maupun filsafat sehubungan dengan nilai-nilai dalam karya sastra. Sikli dalam tarigan mengemukakan nilai-nilai dalam sastra tersebut menjadi 5 macam, yaitu ada nilai hedonik, artistik, kultural, etis, dan praktis. Nilai hedonik yaitu nilai yang memberi kesenangan secara langsung. Kemudian nilai artistik itu nilai yang memanifestasikan keterampilan seseorang. Kemudian nilai kultural yaitu nilai yang mengandung hubungan yang mendalam dengan masyarakat. Kemudian nilai etis, moral, religius, di dalamnya terkandung ajaran moral, etika, dan agama. Untuk terakhir nilai praktis, terkandung hal-hal yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu terdapat juga nilai moral dalam karya sastra, buku fiksi, dan non fiksi, yaitu ada 4 macam. Ada moral dalam aspek kehidupan antara manusia dan Tuhan, moral dalam aspek kehidupan antara manusia dan manusia, moral dalam aspek kehidupan antara manusia dan nuraninya, dan aspek kehidupan antara manusia dengan alam. Untuk pengertiannya sendiri, moral dalam karya sastra biasanya mencerminkan pandangan hidup pengarang yang bersangkutan atau pandangan tentang nilai-nilai kebenaran, dan itulah yang ingin disampaikan oleh pengarang. Berikut ini contoh dari penggunaan nilai-nilai moral dalam suatu karya sastra. Bisa dibaca salah satu? Silakan. saya Ya, silakan Mbak Wia. kutipan. Bisa nggak kita bicara sebentar di sini? 1 menit bisa Zoom.
Maaf Zoom tidak bisa, bukan apa-apa, bukan aku tidak menghormatimu, tapi aku belum sholat zuhur dan acaraku tepat 1:30. Sekarang pembukaan acara mungkin sudah dimulai, lagian janjian kita kan habis asar di pesantren dan kau sepakat. Kira-kira ini termasuk dalam nilai moral apa? Nilai mau sosial, ya Keagamaan. kan manusia. Bisa dengan Tuhan ya moralnya. Alasannya itu karena kutipan tersebut menunjukkan betapa manusia meyakini dan menyadari akan keberadaan Tuhan. Berikutnya, silakan salah satu. Ini Mbak Rianti. Silakan Mbak Rianti. Saya hanya ingin seperti Fatimah yang selama hidupnya berumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib tidak dimadu oleh Ali. Dan saya ingin seperti Khadijah yang selama hidupnya berumah tangga dengan Rasulullah juga tidak dimadu. Sungguh saya tidak mengharamkan poligami, tidak. Tapi inilah syarat yang saya ajukan. Jika diterima, ya akad nikah bisa dirancang untuk dilaksanakan. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Silahkan Mas Furqan mencari perempuan lain yang mungkin tidak apa-apa mengajukan syarat apa-apa. Papar anak panjang lebar. Jadi peperangan ini termasuk nilai moral aspek kehidupan manusia dengan manusia. Untuk kenapa menjadi aspek moral kehidupan manusia dengan manusia, karena ajaran moral yang tampak adalah tentang kesetiaan pasangan hidup dalam berumah tangga yang akan dibangun. Di satu sisi, pengarang melalui tokohnya juga berpesan tidak menolak suatu pandangan tentang poligami, tetapi tokoh tidak mau dipoligami. Kemudian kutipan ketiga, ini ada: saya menulikan telinga saya, membutakan mata saya, tapi rasa memang tak bisa berbohong. Saya dari beberapa menit kemudian, perasaan saya menjadi tercapik-capik, sesuatu yang tak bisa saya redam dengan diam atau lari. Rasa itu menggantung, karenanya hati dan pikiran saya menjadi berat. Dada saya mulai sesak, saya hanya merasa ada batu sebesar kepala menindih dada saya, dan air bah yang memberontak di pintu mata saya. Sia-sia saja saya bangun bendungan maya di kelopak mata karena nalar saya lebih cepat menangkap realita. Air mata saya jatuh satu-satu. Ini termasuk nilai moral aspek kehidupan antara manusia dengan nuraninya. Karena kutipan itu tentang adanya suara-suara hati seseorang manusia yang tidak dapat dibohongi dan dipengaruhi oleh apapun. Hasrat, keinginan keluar dari nurani, karena nurani pada dasarnya tidak bisa berbohong. Untuk kutipan keempat ini ada: lalu musim kemarau yang panjang itu datang dan tiba-tiba ia merasa dirinya terpencil. Orang-orang sudah segan saja bergaul dengannya. Kalau kebetulan berpapasan saja, orang mau menegurnya dengan perasaan tertekan. Setelah ia mengajak perempuan yang diajarnya mengaji untuk bergotong royong pada Kamis yang lalu. Pada Kamis kemarin tak seorang pun mereka datang masjid. Ini aspek kehidupan dengan manusia dengan alam, karena secara langsung pengarang menyampaikan ajaran moral bahwa manusia harus mampu menjaga hubungannya dengan untuk selanjutnya itu tentang menilai buku fiksi dan non-fiksi. Tujuannya untuk mengambil isi maupun nilai yang berguna bagi kehidupan, kemudian menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk cara sederhananya dalam menilai buku fiksi itu dapat dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul dari buku tersebut? Siapakah penulis buku tersebut? Dan apakah tema dalam buku tersebut? Apakah alur yang digunakan dalam buku tersebut? Apa latar yang digunakan dalam buku tersebut? Apa penokohan yang ditulis? Apa penenang yang digunakan? Apa amalan dalam buku tersebut? Apa gaya bahasa yang digunakan? Dan kelebihan serta kekurangannya. Sedangkan untuk buku non-fiksi itu apa saja tema yang terdapat dalam buku tersebut, kemudian apakah tema tersebut benar sebagai kesenangan umum, peristiwa apa saja yang dapat dipilih dalam untuk mendalami tema cerita tersebut, mengapa suatu cerita menonjol dari cerita yang lainnya, bagaimana peristiwa tersebut terjadi,
Itu mengatakan perjalanan hidup tokohnya, gimana dan kapan peristiwa tersebut terjadi, bagaimana cara pengarang dalam menampilkan karakter-karakter tokoh-tokohnya. Dari sudut pandang siapakah cerita tersebut diceritakan dan bagaimana cara pengarang menyampaikan amanatnya. Gaya bahasa apakah yang digunakan pengarang dalam cerita tersebut? Apakah penggunaan gaya bahasa itu tepat sesuai dengan hidup? Dan terakhir, apa kekurangan dan kelebihan buku tersebut? Oke, dari semua materi yang telah kita yang telah saya bacakan tadi di atas, rangkumannya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, yang termasuk dalam karya fiksi novel adalah novel, cerpen, dan roman. Karya fiksi terbagi menjadi tiga macam. Ini fiksi yang bersumber pada sejarah, disebut fiksi historis, yang bersumber dari sejarah atau biografi, disebut biografis, dan yang bersumber dari fakta-fakta ilmu pengetahuan disebut fiksi science atau science fiction. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra fiksi maupun non fiksi meliputi nilai hedonik, yaitu nilai yang membuat kesenangan secara langsung, nilai artistik, yaitu nilai yang memanipulasikan keterampilan seseorang, nilai kultural, nilai yang mengandung hubungan dengan masyarakat, kemudian nilai etis religius, dan nilai yang berhubungan dengan agama, moral, etika, dan religi, serta nilai praktis, yaitu nilai yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral dalam karya fiksi dan fiksi non fiksi meliputi nilai moral dalam aspek kehidupan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan beraninya, dan manusia dengan alam. Untuk tugasnya bisa di scan barcode di bawah. Gak punya kuota Pak. Punya dong. Saya teringin Mbak. Ya sini Pak, sekalian YouTube ya Pak. Iya Mbak, silakan. Baik banget sih Pak. Iya, passwordnya. Semoga malaikat menerima. Passwordnya tanya Eko ya Mbak. Beneran? Iya. Ya, ya. Oke Mas. Kecil semua ya Mbak, disambung passwordnya. Pak nggak bisa. Masa nggak bisa? Itu kan Mak. Ya ampun, kok exit sih? Dikecilin nah. Kan nggak bisa ngambil Pak. Nggak bisa sih? Ini 9 bukan Pak. Iya, iya Mbak. 69 enggak. 9. Bisa kan? Udah Pak. Minang ceng tidak ada. Pas saya nggak punya HP, HP-nya di rumah, bisa ngerjain. Nanti nugas di rumah aja ya. Gabung sama sebelahnya. Ya oke. Ya. Oke, udah bisa diakses? Dah. Sudah ya. Masa sudah selesai? Berapa soal sih? 5 doang. Berapa? Iya ya. Bisa secara 13. Oh. Jadi nih saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab ya Mbak ya. 10 menit Pak. Ya udah 10. Ini jawabnya gimana Pak? Ditulis di kertas. Iya, di bawahnya saja. Oh, diketik. Iya. Terus Nanti nyocokinnya nyocokinnya nanti kapan? pas itu kan selesai nanti saya kasih jawabannya gitu. Oh, Satu iya. apa gitu, satu apa gitu. Iya. Nomornya. Terus hasil nilainya Masuk raport. nggak dikirim berarti hasil kuisnya di SS. Enggak nanti samain aja sama Udah enggak jawabannya. apa-apa. Yang penting dapat nilai 100. Iya. Gitu. Oke Pak. Pasti 100 kok. Iya makasih. Empat belas.
Ada yang sudah selesai menjawab? Udah selesai semua. Oke. Beneran, sudah selesai kan? Sudah Pak. Dicocokkan ya. Ya. Yang belum punya ini cocokkan. Nomor 1 apa jawabannya, Pak? A loh Pak. Ya, A. Nomor 1 A. B. ya. Nomor Nomor 1 A. nomor 2 C. Ya, cendol. Ya, nomor 3 C juga. Nomor 3 C juga. Betul. Ya, nomor E. Entuk. Ya, Eko. Nomor 5 A. A. Betul semua Pak, saya Pak. Kasih Yang hadiah. satu Hadiah. Satu. ya. Hadiahnya kan wifi gratis. Ya udah. Shopee Pak. Shopee Pay 5.000. Enggak, Rupiah saya 400 rupiah, Mbak. Diisi dulu. Ya udah, Pak, lanjut, Pak. Oke. Ada yang benar semua? Pas benar semua? Semua bener semua. Gampang, Pak. Soalnya gampang. Gampang ya, iya Iya. dong. Nanti kalau susah nanti saya yang kena marah-marah, ya kan? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, adakah yang bisa mengulangi apa sih yang dipelajari pada pagi hari ini? Tentang apa aja gitu? Bahas mengenai buku fiksi dan non fiksi. Oke. Untuk Nilai-nilainya. ada apa aja Nilai tadi? moral, pendidikan, agama, Bukan dong. Tuhan, kepada Tuhan sesama Iya. manusia. itu Ya. Untuk sesama manusia. nilai moralnya itu ada 4 ya tadi. Nilai hedonik, artistik, kultural, dan Oh, etis. oh iya. Oke. Karena soalnya sudah dijawab semua, untuk tugasnya kalian mencari buku fiksi dan non fiksi masing-masing satu, kemudian dinilai menurut kalian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan di PowerPoint. Kemudian dibahas minggu depan. Untuk sekian, terima kasih pada pertemuan pada pagi hari ini. Bila saya banyak bercakap yang tidak benar dan Kecuali Shopee Pay. ya udah nanti Ya. beneran, Cu. Oke, terima kasih teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.